Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa channel YouTube Ustadz WTS, kita jumpa lagi. Kita lanjutkan pengajian kitab ini, Kitab Wejangan Nabi untuk Pendekar Silat. Nah, jika pemirsa baru melihat video ini dan belum tahu ini kita ngaji apa sih gitu, kita belajar apa sih, silahkan Anda cari di kolom pencarian YouTube, Anda ketik judulnya Kitab Wejangan Nabi untuk Pendekar Silat. Nanti ketemu, insya Allah ketemu. Jika belum ketemu, Anda scroll ke bawah, Anda putar terus ke bawah, nanti juga ketemu, insya Allah. Saya ulang lagi, Kitab Wejangan Nabi untuk Pendekar Silat. Nah, insya Allah ketemu. Di sana dijelaskan ya, di video yang sudah lewat tersebut, jelaskan ini kitab apa sih gitu. Apa maksudnya, sejarahnya bagaimana, dijelaskan di sana. Nah, kita lanjutkan lagi pengajiannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man akalal harama mata qalbuhu wa khafa dinuhu wa da'ufa yaqinuhu wa hajiballahu da'watahu wa qallat ibadatuhu. Kita artikan, waman akalal haroma, dan barang siapa, atau kita kasih makna pendekar saja ya, supaya biasa ya. Waman akalal haroma, dan pendekar siapapun, barang siapa gitu yang memakan harta haram gitu, mata kolbuhu, maka matilah hatinya. Hatinya mati, maka matilah hatinya. Wa khaffa dinuhu, dan menjadi ringanlah agamanya, ngambang agamanya. Wa da'ufa yaqinuhu, dan lemah keyakinannya. Wa hajiballahu da'watahu, dan Allah menghalangi doanya, menutupi doanya. Wa qallat ibadatuhu, dan menjadi sedikit ibadahnya. Ini sebuah wejangan Nabi secara empat mata kepada Sayyidina Ali, yang menurut saya sebuah rambu-rambu yang sangat perlu diperhatikan sekali oleh kita semua ya, oleh pemirsa saya, pemirsa kita semua, khususnya bagi para pendekar-pendekar silat ya. Karena memang kita sedang mengaji secara kependekaran ya. Kata Nabi Muhammad SAW, beliau berwajang kepada Sayyidina Ali, waman akalal haroma mata qalbuhu wa khaffa dinuhu wa da'ufa yaqinuhu wa hajiballahu da'watahu wa qallat ibadatuhu. Jadi ada 5 poin ya, ada 5 poin yang diingatkan oleh Nabi. Barang siapa yang memakan harta haram, maka yang pertama dia hatinya akan mati. Yang kedua, agamanya menjadi ngambang, menjadi ringan gitu, tidak berbobot lagi. Yang ketiga, maka lemah keyakinannya, tidak mudah mantap gitu, lemah keyakinannya. Yang keempat, doanya terhalang, akan Allah kasih hijab, hajiballahu da'watahu gitu ya, doanya terhalang, terhijab. Yang terakhir, yang kelima, qallat ibadatuhu. Oke, kita bahas ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama, mata qalbuhu ya. Kalau hatinya sudah mati, ini sesuatu hal yang sangat mengerikan sekali. Jadi kalau hati mati itu, hati yang di dalamnya ya, bukan orangnya yang mati, tapi hatinya yang mati, itu akan sulit sekali menerima nasihat, akan sulit sekali menerima pencerahan, akan sulit sekali menerima wejangan-wejangan, akan sulit sekali menerima ilmu-ilmu yang baik. Kenapa? Ya karena hatinya mati ya. Contoh yang sederhana sekali, haram itu contohnya arak lah ya, arak, oplosan, minuman keras itu ya.
Contohnya para preman-preman nakal yang biasanya minum gitu, yang memang hobi bener sama minum gitu, dia akan sulit sekali dinasehati. Jangankan dinasehati masalah agama, dinasehati oleh orang lain gitu ya. Kadang-kadang dinasehati oleh teman sendirinya, saat teman akrabnya itu, dia nggak mau. Kenapa? Hatinya itu sudah mati. Mata kolbu, mati, hatinya mati gitu. Mohon maaf, jika mungkin diingati, bang jangan gitu. Dia akan berjawab, emangnya lu siapa? Nasihatin gue. Kalau mungkin contohnya seperti itu, dia akan marah gitu. Kalau misalnya orang Jawa, lah kowe iki sopo wani nasihati aku, tak buandem gue kayak gitu. Atau misalnya kebetulan premannya orang apa ya, orang Banjar, Kalimantan, Dayak Banjar misalnya, ikam ini siapa? Hah? Nasihati aku. Ikam siapa? Bongol lian kau nih. Hah? Bongol, dasar ikam bongol. Atau misalnya kasih contoh lain, kalau betul orang Sunda ini, asiatnya sah ini mawatan aing sih, udah bacok sih, kalik sih aku aing. Gitu. Jadi apa ya? Dikasih nasihat malah dia marah gitu. Kenapa? Karena mata kolbuhu, hati itu mati gitu. Dikasih nasihat malah, nah, jadi bukannya menerima malah balik mengancam atau marah. Ini kan kejadian seperti itu ya, rata-rata preman terminal, preman pasar ya, memang mohon maaf ya, setiap harinya itu dia meminum sesuatu yang haram gitu. Jadi ini sebuah contoh wejangan Nabi, man akalal haroma mata kolbuhu, hatinya akan mati gitu. Contoh koruptor itu subhanallah ya, karena sering makannya harta haram gitu, mereka juga sulit dinasehati gitu. Sangat sulit sekali ya. Pokoknya intinya harta haram itu ya sebisa mungkin ditinggalkan ya. Itu yang pertama mata kolbu, yang kedua khafa dinuhu, agamanya menjadi ngambang, menjadi ringan gitu, tak berbobot lagi. Akhirnya mohon maaf, jangan sampai kita ini keluar dari agama Islam, jangan sampai kita ini terombang ambing dari keadaan itu ya, karena kita kurang bobot, agamanya kurang mantep gitu. Apalagi di poin yang ketiga jelaskan wadaufa yakinuhu, berkuranglah keyakinannya. Kalau pendekar, orang-orang yang pernah belajar ilmu silat, terus daufa yakinuhu, keyakinannya sedikit, kenaikannya lemah, ini kan sulit. Bagaimana dia bisa baca mantra, bagaimana dia bisa ada keyakinan untuk bisa mengalahkan musuhnya. Kalau seorang atlet, mungkin atlet pencaksilat, bagaimana dia bisa mengalahkan musuhnya kalau dia sendiri tidak ada keyakinan untuk bisa mengalahkan musuh gitu. Jadi semaksimal mungkin ayo kita ini berusaha jangan sampailah makan yang haram, hentikanlah minum oplosan, minum arak, alkohol, tua dan sebagainya. Pokoknya yang haram-haram sebenarnya kita tinggalkan gitu. Karena efeknya itu sangat, ini di kitab ini 5 ya, di kitab ini 5 efek itu. Padahal di kitab yang lain banyak lagi efek-efeknya. Tapi yang di sini karena kita ngaji kitab ini jadi efeknya 5 gitu. Mata kolbuhu khafadinuhu wadaufa yakinuhu, keyakinannya tuh jadi lemah, kemantapannya jadi lemah. Yang nomor 4, wahajiballah dakwatahu, jadi Allah menghalangi atau menghijab doa-doanya. Jadi kalau pendekar doanya terhalang, hijab terhalang, kemungkinan besar ya ajiannya, mantranya, doa-doanya ini juga akan terhalang, sulit manjur, sulit mujarab. Jika tenaga dalamnya kurang dahsyat gitu. Kenapa? Ya karena nggak manjur, doanya terhalang gitu. Yang terakhir, waqallat ibadatuhu, sedikitlah ibadahnya gitu. Jadi kalau sudah makan haram, sedikit ibadahnya. Ya contohnya tadi para preman yang sering minum alkohol tiap hari dan sebagainya, pokoknya haram-haram tuh memang dihantam beneran itu ya, sedikit ibadahnya gitu, sedikit, jangankan yang sunnah, yang wajib saja enggak gitu. Kenapa? Ya karena efek barang haram tadi. Jadi para pendekar, para pemirsa semua pun ya, siapapun yang melihat video ini ya,
pemirsa, ya kita bukanlah orang yang suci lah, kita bukan orang yang hebat, tapi mari kita berusaha semaksimal mungkin menjauhi harta-harta haram gitu. Berusaha semaksimal mungkin. Memang pasang surutnya kehidupan, kadang-kadang kita juga tergiur untuk melakukan hal-hal yang haram ya. Tapi insya Allah lah, dengan setelah kita mengetahui efek-efek dari harta haram ini, kita berusaha semaksimal mungkin menjauhinya ya. Jadi khususnya bagi para pendekar ya, hindari harta haram, minum-minuman keras dan sebagainya. Pokoknya yang haram-haram dihindari semaksimal mungkin, dihindari, karena efeknya itu ya ke ilmu pendekar juga, ke ilmu saudara-saudara pendekar juga. Ilmunya menjadi kurang yakin, hatinya menjadi mati, agamanya menjadi ringan, terus doanya juga terhalang, ibadahnya sedikit. Jadi gimana ya, intinya nggak bagus lah. Mari kita berusaha semaksimal mungkin meninggalkan harta yang haram. Jadi supaya durasinya tidak terlalu banyak, kan kalau durasinya terlalu panjang nanti sulit dipahami ya video ini, pengajian ini. Kalau dulu waktu saya ngaji di pesantren, ngaji itu nggak perlu panjang-panjang, yang penting bisa dipahami. Jadi kesimpulannya ya, wejangan Nabi untuk Sayyidina Ali yang hari ini yaitu, waman akalal harama mata qalbu wa khafa dinuhu wa dha'ufa yakinuhu wajiballah da'watahu wa qalat ibadatuhu. Ya Ali, tanda kurung ya, wahai Ali dan para pengikut Sayyidina Ali, barang siapa yang memakan harta haram, makanan-makanan yang haram, sesuatu yang haram, mata qalbuhu, maka hatinya akan mati, wa khafadinuhu, dan menjadi ringan agamanya, ngambang agamanya, sini wada'ufa yakinuhu, keyakinannya menjadi lemah, wajiballahu da'watahu, doa-doanya terhijab, terhalangi, waqalat ibadatuhu, ibadahnya menjadi sedikit. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari perkara-perkara yang haram. Mudah-mudahan kita diberi kelancaran, bisa mencari harta-harta yang halal dan barokah, mudah-mudahan. Karena efek dari harta haram itu, yang pertama hatinya menjadi mati, yang kedua agamanya menjadi ringan, tidak berbobot, yang ketiga keyakinannya menjadi lemah, tidak mudah mantap gitu, yang keempat doanya terhalang, terhijab, yang kelima ibadahnya menjadi sedikit. Mudah-mudahan pengajian ini bisa bermanfaat, bisa barokah ya. Jika ada kesalahan, ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, minta halal, minta ridhonya gitu ya. Bagi pemirsa yang belum pernah subscribe di channel YouTube Ustadz WTS ya, channel Ustadz WTS, tolong di subscribe dulu. Nanti di bawah ini ada tulisan merah, Anda tekan, gratis ya, Anda tekan, nanti muncul tanda lonceng, Anda tekan lagi. Dengan cara demikian, insya Allah nanti setiap kami mengupload video-video baru, secara otomatis diberitahu oleh pihak YouTube ya. Oke, insya Allah mudah-mudahan manfaat barokah ya.